bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, Kasih dari Yesus mengalir di hati.
hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. kasih dari Yesus mengalir di hatiku, Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jemaat yang di rumah yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di ibadah online pada hari Minggu ini. Majelis Jemaat berharap jemaat dan simpatisan masih setia dan sabar untuk tetap mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait 1 hingga bait yang ketiga untuk memulai ibadah kita. Roh Kudus tetap teguh. Tuntun kami
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Silakan duduk, saudaraku. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Tuhan. NKB 100 bait 1 dan 3 kita nyanyikan dengan penuh syukur. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakan kami dan dukungan kami menapak perjalanan iman kami. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Jemaat diberikan waktu untuk mengambil doa pengakuan dosa secara pribadi. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan. Ya Bapa yang rahmani, kami datang merendahkan diri kami di hadirat-Mu Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang sudah kami perbuat melawan titah dan kehendak. Segala kesalahan dan dosa kami tidak tersembunyi di hadirat. Untuk itu Bapa, pada kesempatan ibadah ini Tuhan, kami datang memohon pengampunan daripada-Mu untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ya Bapa,
Baharuilah kehidupan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjalani kehidupan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 236 bait 1, 2, dan 4. Kita nyanyikan bersama sebagai nyanyian pengakuan dosa kita, Roh Sinarilah. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya Roma 8 ayat 14 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Berikanlah salam damai. Katakan damai Tuhan bersamamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudaraku, marilah kita menyanyikan nyanyian salam damai kita. Jemaat yang kasih, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Oleh kasih-Nya kepada
Saudaraku, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan karena itu kita berdoa lebih dahulu mohon pertolongan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, berkati supaya kami mampu mendengar dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman yang kami baca hari ini. Berkati hamba-Mu untuk menjelaskannya bagi umat Tuhan, dan karena itu kami bersyukur menyambut firman dalam hidup kami. Amin. Bacaan pertama kita terambil dari Bilangan 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Yang berbunyi demikian, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannyalah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnyalah sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bersama-sama menyanyikan Mazmur 104 secara berbalasan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekalian Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi.
Apabila kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, hilang muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, hilang muka bumi. Bacaan kedua kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena dari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bukan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, bacaan Injil bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes 7 pada ayat 37 sampai 39 yang berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, renungan kita pada hari ini bertemakan menerima aliran hidup dari roh. Saudara, air yang mengalir akan mengisi tiap ruang yang ada. Tetapi jika dalam rupa banjir bandang, tidak bisa kita sebut bermakna, melainkan bencana. Jika roh mengalirkan kuasanya, mestinya hidup kita pun jadi bermakna, bahkan sangat bermakna. Nah, peringatan Minggu Pentakosta ini saya mau ingatkan bahwa kita tidak fokus hanya untuk memperingati, tapi menyadari makna kehadiran roh bagi pribadi, keluarga, jemaat, dan gereja. Saudara, saya mau share bahwa bagi saya minggu-minggu istimewa adalah kebangkitan, Jumat Agung, dan setelah itu Pentakosta. Tentu saya punya dasar untuk mengatakan itu. Bagi saya, Pentakosta itu sendiri adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada gereja masa kini, supaya kita ditolong dan dihibur untuk meneruskan misi keselamatan Allah dalam Yesus Kristus di dunia ini. Saudaraku, tema minggu ini, menerima aliran hidup dari Roh Kudus, ialah agar semangat kita berkobar-kobar. Seperti kata aslinya yang berkata dunamis, atau kekuatan, kuasa yang menggerakkan. Dan karena itu kita perlu menyadari bahwa
Apa yang diusahakan Roh Kudus bagi para murid, bagi gereja kita adalah supaya dengan kehadiran Roh, maka semua orang dapat merasakan sukacita suci dengan kehadiran Roh yang membenahi, menyatukan, menghibur, dan lain-lain. Entah gereja, entah bangsa Indonesia. Saudaraku, khususnya saudara yang pernah melihat atau mendapatkan makanan dengan cara diinfus, saudara bisa tahu dan sadar, tapi nggak bisa menikmati rasanya seperti apa infus itu, maniskah, asinkah, tidak ada yang bisa rasa. Namun infus itu telah memberi kekuatan fisik. Saudara, bagi saya menerima aliran hidup dari Roh Kudus, aku tahu dan sadar. Tapi nggak penting gimana rasanya kuasa itu mengalir ke dalam diriku. Nggak penting bahwa aku akan jadi orang yang spesial ketimbang orang-orang lain karena menerima aliran kuasa Roh. Asalkan aku mendapat kekuatan kuasanya, asalkan aku paham dan berani melakukan maksud kepenuhan Roh Kudus, itulah Kristen sejati. Jadi saudaraku, persoalan serius kita ialah bagaimana menerima aliran hidup dari Roh jika kita tidak dapat menyadarkan diri seperti pengalaman para murid mula-mula. Sungguh sangat nyata keterbukaan hati mereka, kesiapan dirinya, tingkat kesadaran wajar para murid enggak berlebihan. Mereka menanti dengan sengaja, mempersiapkan diri dengan sengaja, bahwa yang mereka imani, Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus tercurah atas mereka. Dan itu sudah sangat cukup untuk meyakini bahwa Yesus tak pernah ingkar janji. Bagi kita dalam minggu ini kita diarahkan menelusuri kehendak Tuhan dengan belajar dari Yohanes 7 ayat 37 khususnya sampai 38 yang tadi kita baca. Saya membuat kesimpulan kita perlu memeriksa diri kita dari bacaan Yohanes 7 tadi. Yang pertama adalah perlunya kesadaran kebutuhan jiwa kita, rasa rindu akan kehadiran kuasa Roh itu. Yang kedua adalah kita haus akan kekekalan kasih Allah yang tak tergantikan. Yang ketiga, kita memahami jalan utama yang Yesus tawarkan satu-satunya. Dan yang keempat, lalu kita memutuskan untuk hidup dalam percaya kepada Yesus. Dengan demikian saya mau menyimpulkan bahwa kita terpaut ke dalam relasi yang akrab dengan Sang Mulia Yesus Kristus. Lalu menyadari kehadiran kuasa Roh seperti yang kita baca dalam peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2. Satu peristiwa ajaib seperti yang Yesus janjikan kepada para muridnya. Janji itu juga akan menyertai gereja Kristus, saudara dan saya. Dalam Yohanes 7 ayat 28 menyebutkan bahwa barang siapa yang menerima kuasa Roh dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan saudaraku, pertama kata mengalir. Itu seperti kata air yang mengalir di sungai, sehingga memberi dampak bagi ekosistem di sungai tersebut. Bahkan sampai ke sawah, bahkan sampai ke ladang. Yang kedua adalah katanya aliran-aliran. Maksud saya bersifat jamak. Bukan cuma bisa bahasa roh, tapi banyak bentuk air hidup yang akan mengaliri jiwa
sesamamu. Karena itu dari kata air, aliran air mestinya menyegarkan kehidupan bersama yang komunikatif dan inspiratif. Yang kedua, air yang menumbuhkan komunitas yang baik dan benar. Yang ketiga, air yang membersihkan luka yang kotor untuk menyehatkan manusia. Yang keempat, air yang menyapa jiwa untuk hidup ke masa depan yang lebih berpengharapan. Saudaraku, dalam Yohanes 7 itu, Yesus sangat menekankan hal-hal yang mengalir dari dalam hatimu, yang meneruskan peran roh yang menyatukan dan memberi pemahaman tentang kuasa roh yang hadir dan memampukan anak-anak manusia untuk bernubuat, Kisah Para Rasul 2 yang tadi dibaca, untuk menyampaikan pesan ilahi, untuk mengubah dunia menuju kehidupan sejahtera, perdamaian, kasih, dan pengharapan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, perlu kita menyadari untuk saling menjaga sesama, terutama tetangga kita, untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Saudara, di Jawa Tengah ada istilah Jogotongo. Itu adalah gerakan di mana setiap orang bertanggung jawab menggerakkan masyarakat untuk saling merawat, menopang tetangganya, dan di sana semangat kegotong royongan sungguh nyata. Saudara, mungkinkah saudara yang menerima aliran air hidup itu akan meneruskan ke sesama dan seluruh ciptaan Tuhan? Anda yang menjawabnya. Tuhan memberkati. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita berdiri memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan nyanyian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang boleh sadar kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudaraku kita masuki doa syafaat kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kami diingatkan supaya ketika kami menerima aliran hidup dari Roh-Mu, kami berkekuatan sehingga kami sangat menyadari kehadiran Roh bagi pribadi dan keluarga kami, bagi jemaat gereja dan bangsa kami. Tuhan yang Maha Baik,
kami diajak untuk berdamai dengan COVID-19 yang sedang melanda negeri. Sambil kami berharap bahwa semua pandemi ini akan selesai dan kami akan menjalani aktivitas biasa seperti yang sebelumnya. Dan karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kami, menjaga anak-anak Indonesia, sehingga kami menjadi warga negara yang taat dan tahu apa yang harus kami lakukan seperti yang pemerintah kami harapkan, dan kami tahu sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerjakannya. Bapa di sorga, kiranya di minggu Pentakosta ini kami dapat merasakan sukacita suci dengan kehadiran Roh-Mu yang membenahi, menyatukan, menghibur, menolong gereja dan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, yang selalu menjaga setiap orang yang dalam kebutuhan, yang rindu dan haus akan jamahan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan hadir senantiasa di tengah-tengah keluarga kami dan pribadi kami khususnya, sehingga kami jadi lebih bermakna. Terima kasih, supaya dari dalam hati kami mengalirlah hal-hal yang Kau kehendaki untuk terjadi bagi sesama kami dan ciptaan lainnya. Bapa yang di sorga, kami bersyukur berkat yang terjadi dalam hidup kami, meskipun kami harus bekerja, beribadah, sekolah dari rumah. Kami percaya bahwa kami akan melakukannya dengan setia dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Tuhan akan mengingat dan menjaga kami, merawat kami, sehingga jiwa kami terkait dengan-Mu dan tak pernah kami ingkari. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga untuk setiap orang yang berduka karena COVID-19, untuk para medik, dokter, dan perawat yang terus berjuang untuk kehidupan dan kesinambungan negeri kami, untuk orang-orang yang berjuang untuk kemanusiaan dan perbaikan-perbaikan di segala aspek kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah bangsa kami untuk mendengarkan suara dari Presiden kami, untuk terus bergumul bersama, berdamai dengan COVID, dan juga melakukan hal-hal baik, terutama dalam mencukupi pangan negeri kami. Terima kasih Tuhan akan membuat kami arif di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dalam alunan lagu ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Jemaat yang di rumah yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya yang diambil dari Mazmur 107 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22 yang berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 289 ayat 1, 5, dan 9, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doa persembahan syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami sembah di waktu siang maupun malam, pada siang hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, menaikkan limpah syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk semua berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Pada saat ini kami membawa korban syukur kami, persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di GKI Kebun Bawang. Dan terus ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 235 ayat 1, 4, dan 7 kita nyanyikan sebagai nyanyian penutup kita. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku
Saudara, kita akan memasuki bagian pengutusan. Bukalah hatimu untuk mengalirkan menerima aliran Roh Kudus. Jadilah saksi karya Allah. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.